Halo semuanya. Jadi di sini aku akan bahas sedikit tentang metode spektral. Nah, ini aku ngerjain soal dari soal-soal UAS yang ada di ML Library. Eh, Terus nggak tahu sih ini suaranya bakal kedengeran apa enggak dengan jelas gitu, tapi aku akan kurang lebih bahas sedikit lah buat yang metode spektral karena kemarin kurang kebahas kan kayaknya pas di tutorial. Jadi ya to redeem myself a little bit maybe. Nah, oke, jadi ini soal yang pertama itu dia bertanya persamaan apa sebenarnya yang diprediksi secara numerik kalau misalnya kita pakai metode spektral. Ya, ini sebenarnya kita mau prediksi CMN. CMN ini apa? Psi itu kan kita tahu dia itu stream function atau fungsi arus. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah kita mau prediksi fungsi arus di titik M dan N. Jadi kan ini di spektral ya. Aku sih pemahamanku si M dan N ini dia menunjukkan di lintang berapa dan di bujur berapa kurang lebih. Dan ini memprediksinya di T plus delta T. Jadi di waktu yang setelah ini gitu. Jadi di waktu plus delta T-nya di T plus 1 lah kurang lebih. Jadi yang diprediksi secara numerik adalah stream function di waktu setelah ini dengan si persamaan itu ini. Ini ada di buku kenapa fungsinya kayak gini, nggak akan diturunin, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian adalah diagram alir penyesuaian modelnya. Jadi kan yang perlu kita ketahui adalah si spektral ini beda sama yang di grid gitu kan. Nah, yang pertama ini mungkin yang lebih bagus yang ini. Nah, jadi kita harus mulai itu kita harus punya dulu input si dan zeta. Jadi si itu adalah string function, ini itu adalah string function, dan zeta itu adalah vortisitas biasa, vortisitas relatif ya harusnya. Dimana nanti kita harus punya inputin dulu. Nah, input ini kita punya kan dalam ini yang aku tahu ya, ini tuh dalam koordinatnya kartesian. Nah, makanya baik si ataupun zeta itu harus ditransformasi Fourier dulu agar dia bisa masuk ke koordinat spektralnya. Jadi ini ditransformasi dulu biar kita masuk ke model spektral. Jadi pertama kita transformasi Fourier dulu, dia akan keluar M, terus nanti masih sisa mu. Nah, baru setelah ini ditransformasi lagi sama transformasi yang Legendre. Transformasi yang Legendre ini, terus nanti kita dapat si MN sama zeta MN. Tapi ini baru si MN sama zeta MN yang kondisi inisial. Jadi ini masih inisial, kita masih awal. Nah, terus ini tuh dikalikan sepanjang lintang dan bujur dengan satu rumus. Rumusnya itu yang ini. Jadi ini dikalikan dengan ini. Nah, baru setelah itu nanti kita akan dapat si fungsi f lambda sama mu. Jadi f ini fungsi dari lambda dan mu. Dan lambda dan mu nya ini apa? Bentar ya, aku lupa yang mana yang latitude yang mana longitude. Kalau nggak salah pokoknya lambda dan mu itu latitude dan longitude, lintang dan bujur gitu. Ya pokoknya itu bisa cek lagi lah di buku, aku lupa pokoknya salah satu itu tuh yang satu lintang, yang satu lambda. Tapi misalnya ini tuh kalau nggak salah ada di modul praktikum juga, praktikum 5. Nah, mana ya gitu deh. Oke, lupa pokoknya itu f itu dalam fungsi lambda dan mu. Terus nah setelah udah dapat f, kita tuh mau balikin lagi ke bentuk yang sebelumnya, ke bentuk fm lagi. Jadi sekarang bentuknya itu adalah di transformasi Fourier lagi, jadi fm mu sama transformasi Legendre yang f jadi fmn. Nah, dari sini kita bisa dapat persamaan yang nanti yang dcmn per dt. Jadi ini udah kita bisa dapat si persamaan perubahan string function terhadap waktu. Terus ini kurang lebih dibeda hingga kan, itu nanti kita dapat yang CMN T plus delta T. Terus nanti kita balikin lagi ke ke spektralnya. Jadi ini balikin ke spektralnya jadi pakai inverse Legendre transform. Ini dibalikin ini dibalikin ke spektral lagi pakai inverse Legendre transform. Terus dibalikin lagi juga pakai yang inverse Fourier. Jadi harus dua-duanya.
itu kurang lebih. Itu untuk diagram alir ini ada di modul praktikum. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu adalah kenapa model barotropik vortisitas bagus untuk troposfer lintang menengah. Nah, sebenarnya yang di highlight itu adalah si barotropiknya. Jadi barotropik itu di mana densitas itu cuma bergantung sama tekanan. Ini aku baca dari AMETSOC, American Meteorology Society. By definitionnya dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya barotropik itu nggak ada gradien temperatur, dan kita tahu kalau misalnya di lintang menengah, ini nggak tahu sih, aku agak yeping dikit, tapi kalau di lintang menengah itu gradien temperaturnya lebih kecil dibandingkan di ekuator. Sedangkan kalau di ekuator gradien temperatur lebih besar karena adanya pemanasan berlebih dari matahari gitu. Makanya kalau di ekuator yang lebih bagus atau yang asumsi yang berlaku dengan lebih baik itu adalah baroklinik, di mana perubahan densitas itu karena dia gradien temperatur gitu. Itu baroklinik. Jadi kenapa model barotropik bagus di lintang menengah? Ya jawabannya tadi karena minimnya gradien temperatur dan karena densitasnya berubah hanya karena tekanan. Terus kaitan metode Galerkin dengan metode spektral. Kemarin kan kalau di tutorial itu dibahas yang metode Galerkinnya. Nah, intinya kan metode Galerkin itu kita menyelesaikan turunan dengan kita tahu yang koefisien basis functionnya, terus kita tahu basis functionnya, terus nanti dijumlahin. Intinya itu kan. Ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, di mana fungsi basis kita itu sih theta i-nya ini. Nah, bedanya hubungannya metode Galerkin sama metode spektral apa? Sebenarnya metode spektral kalau pemahaman aku itu adalah implementasi dari metode Galerkin, di mana si fungsi basisnya itu adalah fungsi basis global. Jadi kalau metode Galerkin kan fungsi basisnya bisa apa aja yang mau dimasukin. Nah, kalau di spektral sebenarnya metode Galerkin yang fungsi basisnya itu fungsi basis global gitu. Nah, terus contoh-contoh fungsi basis yang global itu adalah fungsi Fourier, polinomial Legendre, terus Chebyshev polinomial, sama spherical harmonics. Dan ini yang dipakai di spektral itu kalau nggak salah yang ini, yang spherical harmonics. Jadi kan karena dia di koordinat bola gitu. Nah, terus kenapa perlu pemotongan spektral? Ini soal selanjutnya itu adalah karena kita tahu kalau si rumus kita atau si metode Galerkin itu kan dia sebenarnya mensigmakan koefisien kita sama basis function kita kan. Nah, ini tuh sebenarnya lebih baik kalau misalnya si n ini akan mendekati tahingga kan. Dan kalau misalnya dia mendekati tahingga, nanti nilainya menjadi tidak bisa dihitung atau menjadi lebih sulit dihitung. Makanya ini tuh si sigmanya, penjumlahannya ini perlu dipotong pada suatu saat gitu. Dan itu yang disebut kenapa perlu pemotongan ya, karena nggak bisa kalau misalnya sampai tahingga, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus jenis pemotongannya ada triangular, ada romboidal, ada rektangular. Ini rumusnya aku kurang paham sebenarnya kalau rumusnya gimana penjelasannya, tapi kurang lebih kelebihannya kalau pemotongan triangular itu dia memotong di zona dan motong di meridional balance sama, tapi dia perlu kemampuan komputasi yang lebih tinggi karena dia lebih berat untuk dihitung. Nah, tapi kalau yang romboidal dia minusnya adalah dia lebih baik untuk hitung zonal. Kalau meridional nggak bagus karena datanya banyak dipotong. Itu aku bacanya kayak gitu. Terus yang romboidal tapi bagusnya adalah dia lebih mudah untuk kekuatan komputasinya karena dia lebih sedikit yang dihitung, kurang lebih kayak gitu. Terus ini tambahannya lagi itu adalah pemotongan rektangular, kurang lebih itu rumusnya. Nah, terus ini adalah perbedaannya beda hingga sama metode spektral. Kalau beda hingga kan kita biasa pakai yang titik-titik grid ini ya. Ini misalnya x plus delta x, terus yang ini x min delta x. Itu kalau misalnya di beda hingga kan, terus nanti kita jumlahin kan ux plus delta e, ux min delta x, dan bla bla gitu, sesuai nanti rumus beda hingganya berapa. Terus kalau yang metode spektral tadi kita itu menjumlahkan koefisien sama fungsi basisnya dikali ya. Ingat yang tadi aja ui min theta i, di mana ui ini adalah si koefisiennya dan theta ini adalah basis fungsinya. Jadi ini tinggal kita jumlahin aja, bedanya di situ. Terus kalau ini aku nggak tahu sih yang ini bisa dibenarkan atau enggak, tapi aku menjawabkan alasannya adalah kalau beda hingga itu cuma operasinya kan kali tambah bagi kurang, biasa lah ya. Nah, sedangkan kalau di spektral itu kan kita perlu tahu tentang transformasi Legendre sama si transformasi Fourier-nya serta inverse-nya gimana gitu. Terus kalau yang di beda hingga kita itu cuma bekerja di koordinat kartesian. Sedangkan kalau di spektral ya kita harus kerjanya di koordinat spherical kan, atau di koordinat bola gitu. Nah, terus ini adalah pertanyaan selanjutnya di salah satu soal UAS, hubungan model barotropik sama gelombang Rossby. Nah, sebenarnya kalau misalnya diturunkan dari awal di model barotropik itu kan nanti keluar yang ada beta ya, min
nanti akan keluar beta V. Nah, si beta V-nya ini nanti yang bisa menjelaskan bagian gelombang Rossby-nya. Jadi model barotropik itu kalau misalnya diturunkan dari awal itu bisa menjelaskan atau menangkap fenomena gelombang Rossby, karena di equation itu ada yang bagian beta. Jadi beta itu bukan gelombang Rossby, tapi kalau nggak salah beta itu kayak beta plane, dimana di beta plane itu terjadilah si gelombang Rossby, kurang lebih kayak gitu. Aku belum tahu pasti sebenarnya. Nah, terus kenapa model spektral bagus kalau misalnya digunakan untuk prediksi global, itu tadi karena metode spektral itu menggunakan fungsi basis global. Ingat ya, kalau metode spektral itu adalah sebenarnya metode Galerkin yang fungsi basisnya fungsi basis global. Contohnya adalah pakai fungsi basis global spherical harmonic, dan dia jadinya bisa menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atmosfer skala global. Nah, ini tuh tambahan sedikit untuk penurunan barotropik vorticitas equation BVE gitu. Nah, kita kan berangkat dari persamaan primitif dulu yang kita pelajari di Medin kan kurang lebih kayak gini. Ada 3 persamaannya. Nah, dari 3 persamaan ini penjelasannya ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Yang ini itu adalah adveksinya, ini juga adveksinya, dan ini adalah Coriolisnya gitu. Dan ini tuh kalau nggak salah ketinggian geopotensial ini ya. Nah, dan G-nya gravitas gitu. Nah, kemudian kita punya ini pendefinisian kalau U itu adalah min do si do Y, dan V itu adalah dan V adalah do si do X. Terus kita tahu operator Laplace, ini operator Laplacian. Kalau operatornya itu nabla kuadrat, isinya kan ini do kuadrat do X kuadrat sama do kuadrat do Y kuadrat. Nah, terus kita bisa operasikan, kita mau membuktikan apakah benar vortisitas itu sama dengan nabla kuadrat si. Kita tulis dulu nabla kuadrat si-nya itu kan sebenarnya do kuadrat si do X kuadrat sama do kuadrat si do Y kuadrat. Terus kita tahu kalau vortisitas itu kita turunkan dari sini. Vortisitas itu kan sama dengan curl-nya dari kecepatan atau nabla cross U, dan kita tahu nabla itu isinya do X sama do Y. Kita tahu U itu sebenarnya isinya UV. Sebenarnya ini ada Z-nya tapi nggak dihitung kan, nggak perlu. Nah, kita bisa dapat hasilnya itu adalah ini. Kalau vortisitas itu adalah do V do X min do U do Y. Nah, dari sini kita dapatkan do V do X min do U do Y. Terus kita masukin yang tadi kita tahu U sama V-nya jadi dalam fungsi stream function. Nah, sekarang kan bisa dikali ini. Sekarang jadilah do kuadrat si do X kuadrat do kuadrat si do Y kuadrat itu sama dengan yang tadi kita jelaskan, Laplace dari si stream function. Jadi terbukti kalau Laplace dari si stream function itu sama dengan vortisitas. Nah, ini kita bisa pakai untuk menjawab soal yang nanti ada. Oke. Nah, terus ini sebenarnya penurunan atau pembuktian, tapi aku tidak berhasil membuktikan karena ada satu psi yang hilang, jadi aku skip. Nah, terus ini soal yang selanjutnya untuk mengenai tentang barotropik. Ini kan persamaan barotropik. Nah, ini pertanyaannya saat apa persamaan ini berlaku? Yang pastinya harus saat terpenuhinya asumsi barotropik, di mana densitas hanya dipengaruhi tekanan, tidak ada gradien temperatur. Nah, kemudian ditanya itu adalah nabla kuadrat si itu representasikan apa, dan setelah tadi dibuktikan kan ternyata nabla kuadrat si itu dia merepresentasikan vortisitas. Dan vortisitas itu apa? Kalau by definition vortisitas itu gerakan rotasi yang mikroskopis lah intinya. Kalau by definition yang nggak tahu ya, kalau nggak salah sih ini rotasi tapi mikroskopis gitu. Nah, terus makna fisisnya apa dari persamaan tadi ya? Sebenarnya kalau dengan mudah kita bisa menjawab di kiri, karena kita tahu nabla kuadrat si itu adalah vortisitas, berarti do T dari vortisitas itu perubahan vortisitasnya terhadap waktu, seberapa banyak vortisitas itu berubah. Tapi kan karena di sini ada dalam stream function ya, kita bisa jelaskan aja vortisitas dalam stream function ini berapa banyak berubah, kurang lebih kayak gitu ya aku memahaminya. Nah, kemudian bagian yang sini itu sebenarnya adalah adveksi horizontal dari si fungsi arusnya kan. Kita bisa tahu kalau V ini kan sebenarnya kecepatan kalau misalnya diurai, tapi dia kecepatannya dalam ya fungsi arus tadi. Jadi kalau misalnya diurai ya ini akan menjadi kurang lebih adveksi atau perubahan fungsi arus terhadap di arah zonal dan meridional. Jadi fungsi arus ini berubahnya bagaimana gitu, berapa banyak berubahnya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu tadi aku udah menjawab beberapa soal tentang spektral. Nggak tahu sih bener atau enggak ya, kalau misalnya salah boleh dikoreksi lah. Intinya tadi udah terjawab sedikit tentang model spektral dan model barotropik, penurunannya dan interpretasinya gimana. Kurang lebih kayak gitu. Makasih ya. Dan kalau ada salah dikoreksi.